Bab 461, Perkembangan di Istana. Namun, putra mahkota telah lama menyingkirkan para pangeran dari garis keturunan kaisar. Mo Jinyu sangat kejam sehingga dia tidak melepaskan siapapun yang menjadi ancaman baginya. Sekarang, satu-satunya orang yang mampu menekan putra mahkota yang brutal, Mo Jinyu, dan juga merupakan keturunan ortodoks keluarga kerajaan benua timur adalah Raja Yuan, Mo Beiyuan. Yun Ran tidak mengetahui situasi di kota kekaisaran. Dia hanya tahu bahwa orang-orang telah pergi ke ruang kerja Mo Beiyuan untuk mendiskusikan berbagai hal selama beberapa waktu terakhir. Mo Jinyu tidak pernah menyangka bahwa beberapa saat yang lalu, dia masih mengagumi jubah naga baru yang dibuatnya oleh seseorang, tetapi sesaat kemudian, pengorbanannya terhadap manusia yang masih hidup telah digali. Kini, banyak keluarga bangsawan dan menteri yang mendukungnya mulai berpura-pura sakit. Dia tahu Mo Beiyuan pasti menyuruh seseorang melakukan ini. Selain dia, tidak mungkin ada orang lain. Ambisi Mo Beiyuan adalah merebut tahtanya. Mo Jinyu tahu bahwa tidak banyak peluang tersisa untuknya. Karena itu, dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia membawa seluruh pasukannya dan mengganti jubah naganya. Dia membuka pintu istana dan memasuki istana, langsung menuju Aula Xuanwu. Dia ingin naik posisi itu. Mo Beiyuan secara alami menerima berita itu dan bersiap memasuki istana bersama para penjaga rahasia. Sebelum pergi, dia pergi menemui Yun Ran dan kedua anaknya. Ketika Yun Ran mendengar bahwa dia akan memasuki istana untuk melawan Mo Jinyu, dia tentu saja tidak bisa melewatkan pertunjukan bagus ini. Apalagi masalah ini bukanlah masalah kecil. Dia tidak akan merasa nyaman jika dia tidak mengikuti mereka untuk melihatnya. Mo Beiyuan, aku akan mengikutimu ke istana juga. Ibuku dan Yutua akan merawat kedua anak itu. Pangsit kecil di tempat tidur sangat mengantuk hingga dia linglung. Namun, telinganya bergerak-gerak. Ketika dia mendengar bahwa ayah dan ibunya akan bermain bersama secara diam-diam, dia memaksakan diri untuk bersemangat dan melebarkan matanya. Ada juga kue manis. Kue manis. Saya ingin bermain juga. Yun Ran tercengang. Bukankah Pak kecil ini baru saja menutup matanya dan tertidur? Kenapa dia tiba-tiba bangun lagi? Ayah dan ibu tidak akan bermain. Tidak ada yang tahu seperti apa situasi di istana malam ini. Jika Mo Jinyu dan faksinya berjuang di ambang kematian, orang-orang Mo Beiyuan pasti akan menyerang. Saat itu pasti akan ada korban jiwa. Yun Ran tidak ingin Pak kecilnya melihat adegan berdarah itu. Ibu akan membawamu dan kakak laki-laki menemui nenek dan kakek. Sweetie Cake akan menginap di halaman rumah nenek malam ini. Nenek dan kakek paling suka Sweetie Cake, kan? Yun Ran mengirim dua orang paket kecil itu ke halaman Baiwan. Dia tidak menyangka ayahnya, Xuan Yuan Yu, berada di halaman rumah ibunya di tengah malam. Itu bagus. Penjaga rahasia tidak perlu meminta bantuan. Ibu, aku akan meninggalkan Bun dan Sweetie Cake bersamamu malam ini. Mo Beiyuan dan aku akan pergi ke istana. Baiwan dan Xuan Yuan Yu segera menyadari bahwa sesuatu yang besar telah terjadi di istana. Seluruh kota kekaisaran di benua timur mungkin akan berubah malam ini. Xuan Yuan Yu memandang Mo Beiyuan dan tahu bahwa orang ini telah mengatur segalanya. Setelah malam ini, tidak akan ada lagi Raja Yuan di benua timur. Hanya akan ada Kaisar benua timur, Mo Beiyuan. Namun, Xuan Yuan Yu tidak tahu apakah itu hal yang baik atau buruk bagi Yun Ran dan kedua anaknya setelah Mo Beiyuan menjadi Kaisar benua timur. Lagi pula, seringkali ketika identitas seseorang berbeda, orang juga akan berubah. Dia hanya bisa berharap perasaan Mo Beiyuan terhadap Yun Ran dan kedua pak kecil itu tidak akan berubah. Jika tidak, bahkan jika dia harus mempertaruhkan nyawanya, dia akan membawa Yun Ran dan dua orang paket kecil itu kembali ke Wuhan. Setelah Yun Ran menyelesaikan paket kecil itu, dia mengikuti Mo Beiyuan ke istana. Saat ini, orang-orang di pintu masuk istana telah lama digantikan oleh anak buah Mo Jinyu. Bab 462, Naga Sejati Putra Surga. Namun, orang yang dibawa Mo Beiyuan hari ini beberapa kali lebih banyak daripada orang yang dapat dimobilisasi oleh Mo Jinyu. Perbedaan kekuatan antara keduanya terlalu besar. Mereka tidak berada pada level yang sama. Bahkan Yun Ran cukup terkejut dengan orang-orang yang muncul hari ini. Pasukan garnisun kota kekaisaran, beberapa kamp militer di dekat kota kekaisaran, dan bahkan tentara yang ditempatkan di perbatasan semuanya berada di bawah kendali Mo Beiyuan. Mo Beiyuan,
Mengapa para pemimpin pasukan ini mendengarkan perintahmu? Apakah mereka orang-orangmu sebelumnya? Bukan karena Yunran bertanya tanpa alasan. Pasalnya, sejak zaman dahulu, para jenderal adalah kelompok orang yang paling setia kepada kaisar. Kecuali jika mereka sudah lama ingin memberontak, tidaklah mudah untuk membujuk mereka agar berpindah pihak pada menit-menit terakhir. Mo Beiyuan menjawab dengan suara rendah, bukan aku, ini Bai Ze. Paman tertua, Yunran sedikit terkejut lagi. Mengapa paman tertua terlibat dalam masalah ini? Mo Beiyuan menjelaskan kepadanya, kaisar meremehkan keluarga Bai dan pengaruh Bai Xiao. Kaisar berpikir bahwa selama dia memusnahkan 9 keluarga dari keluarga Bai dan melenyapkan orang-orang di sekitar Bai Xiao, dia akan bisa tenang. Namun, dia tidak tahu bahwa Bai Xiao telah merencanakan segalanya sebelum kaisar. Namun, apa yang dikerahkan Bai Xiao bukanlah untuk kemakmuran keluarga Bai, tetapi untuk masyarakat di benua timur. Ini juga yang dikagumi Mo Beiyuan. Bahkan sampai kematiannya, dia masih memikirkan orang-orang di benua timur. Dia memberitahu mata-mata yang dia tanam di tentara bahwa jika sesuatu terjadi padanya dan keluarga Bai suatu hari nanti, orang-orang itu tidak perlu membalaskan dendam dia dan keluarga Bai. Yang harus dilakukan orang-orang itu adalah terus melindungi benua timur atas nama dia dan keluarga Bai. Mereka harus melindungi warga benua timur dari musuh luar. Oleh karena itu, meskipun mata-mata tersebut mengetahui bahwa Bai Xiao dan keluarga Bai telah dianiaya, mereka tetap menelan keluhan mereka dengan air mata berlinang. Mereka mematuhi perintah Bai Xiao dan tetap menjadi tentara untuk melakukan yang terbaik untuk melindungi orang-orang di benua timur. 20 tahun telah berlalu, dan mata-mata itu meningkat selangkah demi selangkah. Beberapa dari mereka bahkan pernah menjadi jenderal tentara di benua timur. Mereka bahkan memegang sebagian besar kekuatan sebenarnya dari tentara di benua timur. Setelah Bai Ze mendapatkan kembali ingatannya, dia menggunakan metode khusus untuk menghubungi mata-mata ini dan memberitahu mereka tentang ketidakadilan keluarga Bai saat itu. Dia juga menggunakan statusnya sebagai kepala keluarga Bai saat ini untuk memerintahkan orang-orang ini mendengarkan perintah Mo Beiyuan. Yunran kaget saat mendengar ini. Dia bangga dengan darah keluarga Bai yang mengalir dalam dirinya. Keluarga Bai telah mengambil langkah besar. Tindakan ini tidak ditujukan kepada kaisar. Keluarga Bai adalah pahlawan sejati bagi negara dan rakyat. Karena perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar, Yunran dan yang lainnya memasuki istana tanpa halangan apapun. Rombongan tiba di Aula Xuanwu. Di singgasana naga di Aula, Mo Jinyu mengenakan jubah naga kuning cerah. Dia mengenakan mahkota di kepalanya dan memegang segel giok di tangannya. Dia mendongak dan menertawakan semua yang dimilikinya. Kalian semua sudah melihatnya. Aku adalah putra naga surga yang sebenarnya. Saya adalah kaisar benua timur. Yunran mengikuti Mo Beiyuan ke aula. Dia melirik ke arah Mo Jinyu, yang berada di singgasana naga, dan perlahan berkata, kamu ini apa? Mo Jinyu tahu bahwa mereka telah kembali, tetapi dia tidak menyangka mereka akan datang secepat itu. Beraninya kamu. Kenapa kamu tidak berlutut saat melihatku? Yunran mengangkat bibir merah mudanya dan melihat ketakutan di matanya. Dia mencibir. Apakah kamu pikir kamu adalah kaisar hanya karena kamu mengenakan jubah naga? Apakah Anda ingin menjatuhkan diri sendiri, atau Anda membutuhkan seseorang untuk menjatuhkan Anda? Dia tidak memiliki kemampuan, tapi dia ingin duduk di posisi ini. Di mata Yunran, Mo Jinyu adalah badut yang sangat konyol. Semua yang dia lakukan adalah Saya adalah penguasa benua timur. Saya adalah kaisar benua timur. Nasibku adalah nasib kaisar. Tidak ada yang bisa menghentikan saya untuk duduk dalam posisi ini. Karena aku milik Dao Surgawi. Mo Jinyu memandang pria yang berdiri di belakang Yunran dan memikirkan semua yang dia alami baru-baru ini. Dia meraung gelisah. Bab 463, Kakek Surgawi Dao, tolong selamatkan hidupku. Itu semua karena pria ini. Itu semua karena Mo Beiyuan. Itu sebabnya dia dipaksa dalam situasi seperti itu. Namun, Mo Jinyu sangat yakin bahwa dia memiliki takdir seorang kaisar, jadi tahta pasti akan menjadi miliknya. Dia berdiri dari singgasana naga dan mengarahkan pedangnya ke Mo Beiyuan. Dia berteriak keras, Mo Beiyuan. Anda bernasib kutukan, dan saya bernasib seorang kaisar. Bahkan jika kekuatan spiritualmu lebih tinggi daripada milikku, dan kamu memiliki lebih banyak orang daripada aku tidak takut padamu.
Saat Mo Jinyu berbicara, dia melihat pria yang berpakaian seperti pendeta Daois. Tuan Xuan Mingxi, bantu saya memberitahu mereka apakah saya adalah orang yang diinginkan surga. Ketika Yun Ran mendengar ini, dia juga memperhatikan pria yang berdiri tidak jauh dari situ. Dia melirik, Master Xuan Mingxi, dan kenangan tentang pemilik aslinya terlintas di benaknya. Xuan Mingxi ini adalah alkemis yang telah menyetujui nasib tuan rumah ketika tuan rumah bertemu Mo Jinyu menggunakan orang hidup sebagai korban. Kata-kata asli Xuan Mingxi adalah, nasib wanita ini sangat buruk. Dia adalah bencana dari surga. Siapapun yang dekat dengannya akan menderita. Paling-paling, keluarganya akan hancur, dan paling buruk, dia akan kehilangan nyawanya. Mo Jinyu awalnya membenci tuan rumah. Ketika dia mendengar tentang nasib tuan rumah, dia semakin membencinya. Ia merasa tuan rumah dapat mengotori energi spiritual di sekitarnya dan mempengaruhi Feng Shui kediaman putra mahkota. Pada saat ini, Xuan Mingxi, yang berada di seberangnya, kebetulan melihat ke arah Yun Ran dan Mo Beiyuan. Dia mengeluarkan cangkang kura-kura dari lengan bajunya yang lebar, mengangkatnya tinggi-tinggi, dan menggoyangkannya di udara. Beberapa koin tembaga di dalam cangkang kura-kura mengeluarkan suara dentuman saat dia mengguncangnya dengan keras. Pada akhirnya, mereka jatuh ke telapak tangannya dan berbaris tidak beraturan. Xuan Mingxi melihat koin tembaga itu dan tiba-tiba menutup matanya karena kesakitan. Dia berteriak, "Ah, mataku, mataku, itu kamu." Yun Ran ingin melihat apa yang bisa dia lakukan dengan mengguncang cangkang kura-kura kecil itu, tapi siapa yang tahu kalau orang ini akan menipunya. Dia dan Mo Beiyuan berada sangat jauh dan tidak menyerang sama sekali. Namun Xuan Mingxi tiba-tiba menuduh mereka. Ini keterlaluan. Melihat Xuan Mingxi tiba-tiba mulai berteriak, Mo Beiyuan mengangkat tangannya dan menarik Yun Ran ke dalam pelukannya. Ran, jangan terlalu dekat dengannya. Otaknya sepertinya tidak normal. Yun Ran dipeluk kembali olehnya, tapi dia tidak bisa menahan rasa penasarannya. Dia menatap Xuan Mingxi lagi, ingin tahu apa yang salah dengan matanya. Kenapa dia berteriak begitu keras? Mungkinkah dia tiba-tiba menjadi buta? Xuan Mingxi meletakkan tangannya yang menutupi matanya, memperlihatkan sepasang mata yang hanya memiliki bagian putih matanya dan berdarah. Penampilan itu sungguh aneh dan menakutkan. Seolah-olah ada sesuatu yang tiba-tiba melekat pada dirinya. Tuan Xuan Mingxi, apa yang terjadi denganmu? Mo Jinyu melihat lebih dekat dan terkejut melihat penampilan aneh Xuan Mingxi. Setelah terkejut, dia menuding Yun Ran dan yang lainnya. Kamu sebenarnya berani menyerang Grandmaster Xuan Mingxi. Anda akan mendapat balasan. Dao Surgawi akan menghukummu dengan berat. Kamu akan mati tanpa tempat pemakaman bahkan tanpa aku melakukan apapun. Yun Ran tercengang. Dia dan Mo Beiyuan tidak mau disalahkan. Dia mengguncang cangkang kura-kura kecilnya dan membutakan matanya sendiri. Apa hubungannya dengan kita? Ketika Mo Beiyuan mendengar kata-kata Mo Jinyu, ekspresinya menjadi gelap. Dao Surgawi, kalau begitu aku akan melawan surga hari ini. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Saat ini, cangkang kura-kura di tangan Xuan Mingxi jatuh ke tanah dan pecah menjadi beberapa bagian. Kemudian, Xuan Mingxi juga membanting lututnya ke tanah dan bergumam, rahasia surgawi tidak dapat dimata-matai. Saya tahu kesalahan saya tahu kesalahan saya. Kakek surgawi Dao, tolong selamatkan hidupku. Saya tidak akan berani melakukannya lagi, Bab 464, Penipuan itu. Mo Jinyu awalnya ingin menggunakan teknik takdir tepat Xuan Mingxi untuk menstabilkan tahta naga. Siapa yang tahu bahwa Xuan Mingxi tiba-tiba menjadi buta dan gila. Dia masih berlutut di tanah dan memohon belas kasihan ke arah Yun Ran dan yang lainnya. Saya salah. Aku seharusnya tidak mengorek rahasia surgawi dan mencoba mengorek nasibmu. Yun Ran terdiam. Apa yang orang ini coba lakukan? Seolah-olah ada yang salah dengan nasib mereka. Dia mengerutkan kening dengan tidak senang dan mengerucutkan bibirnya. Apakah kamu mencoba mengatakan bahwa nasibku sangat buruk dan aku adalah pembawa sial? Siapapun yang dekat dengan saya akan menderita. Karena aku terlalu buruk, kamu membaca peruntunganku dan aku buta. Tanpa diduga, Xuan Mingxi tiba-tiba terbaring di tanah dan terus membenturkan kepalanya ke tanah. Gedebuk. Sambil membenturkan kepalanya, dia menjawab, tidak,
hanya saja nasibmu terlalu mulia dan tak terlukiskan. Itu bukanlah rahasia surgawi tertinggi yang bisa dibongkar oleh manusia seperti kita. Hanya saja saya gagal mengenali orang yang tangguh, itu sebabnya saya dihukum oleh surga. Luar biasa, Yunran teringat bahwa orang ini pernah membaca peruntungan tuan rumah sebelumnya. Bukankah itu yang dia katakan saat itu? Namun, Yunran tidak terlalu percaya pada takdir. Dia hanya mendengarkannya dengan santai. Selain itu, dia merasa bahwa Suan Mingzi ini jelas-jelas penipu. Untuk dapat mengatakan bahwa Mo Jinyu dilahirkan untuk menjadi seorang kaisar, jika dia bukan, siapakah dia? Suan Mingzi kemungkinan besar khawatir dia akan kehilangan nyawanya ketika dia melihat Mo Jinyu telah kehilangan kekuatannya. Oleh karena itu, dia berencana untuk menjilatnya agar dia bisa meminta mereka untuk menyelamatkan nyawanya. Lalu dia salah perhitungan. Yunran bukanlah Mo Jinyu. Dia tidak akan mempercayai kata-kata ini. Mo Jinyu juga teringat ramalan yang dilakukan Suan Mingzi untuk Yunran. Tuan Suan Mingzi, apakah Anda salah? Dia Yunran. Dia pembawa sial. Anda pernah membaca peruntungan dia dan mengatakan bahwa nasibnya sangat buruk. Semua orang di sekitarnya akan menderita. Itu semua karena dia sehingga keluarga Yun berada dalam kondisi yang menyedihkan sekarang. Jika dia memasuki istana, nasib seluruh benua timur akan menderita. Namun, Suan Mingzi sepertinya ketakutan oleh sesuatu dan gemetar. Tidak, salah, saya salah meramalkan sebelumnya. Semua salah. Milikmu. Yang mulia, akui kekalahan. Keberuntungan kaisar Anda telah hilang. Meskipun Mo Beiyuan lebih kuat darinya, Mo Jinyu sangat yakin bahwa dia memiliki nasib seorang kaisar. Dia pasti akan menang. Tapi sekarang, kata-kata Suan Mingzi tidak diragukan lagi setara dengan menghancurkan satu-satunya keyakinan Mo Jinyu. Guru pernah berkata bahwa takdir adalah bawaan dan tidak akan berubah. Bagaimana nasib kaisarku bisa hilang? Suan Mingzi menjawab, saya tidak punya banyak waktu lagi. Bagaimana saya bisa berbohong kepada putra mahkota? Biasanya, baik atau buruknya nasib seseorang sudah ditentukan sejak lahir. Secara alami, itu tidak akan berubah. Namun, jika orang yang berdiri di hadapannya adalah eksistensi sekuat Dao Surgawi, lalu bagaimana nasib kaisar? Saat dia berbicara, dia mengangkat jarinya dan menunjuk ke langit. Mo Jinyu tidak percaya bahwa takdirnya sebagai seorang kaisar akan hilang begitu saja. Tidak, aku sudah duduk di singgasana naga di benua timur dengan segel giok di tanganku. Tidak ada yang bisa menghentikan nasib kaisarku. Yunran tidak menyangka Suan Mingzi menjadi semakin konyol. Ada apa dengan keberadaannya yang sekuat Dao Surgawi? Belum lagi Mo Jinyu, meskipun itu diberikan padanya, dia tidak akan mempercayainya. Suan Mingzi mungkin mencoba menyalahkan dirinya atas kebutaannya. Yunran tidak bisa diganggu dengan itu. Sekarang, target mereka adalah Mo Jinyu. Dia mengumpulkan ki spiritualnya dan bergegas ke depan Mo Jinyu. Dia mengangkat kakinya dan menendang dia dan singgasana naga itu. Yah, kamu tidak sekarang. Babak 465, dari bintang tunggal terkutuklah hingga kaisar ungu emas. Budidaya kekuatan spiritual Yunran tinggi, jadi dia sangat cepat. Belum lagi Mo Jinyu, bahkan Mo Beiyuan tertegun sejenak sebelum bereaksi dan terbang. Tahta naga, yang tidak ringan, kebetulan menekan Mo Jinyu. Secara kebetulan, segel giok di tangan Mo Jinyu juga jatuh ke tanah. Tidak diketahui apakah pengerjaannya terlalu buruk, tapi itu pecah menjadi beberapa bagian. Mo Jinyu berjuang lama sebelum menggunakan lengannya yang utuh untuk mengangkat tahta naga di tubuhnya. Dia bangun dalam keadaan menyesal. Mungkin karena dia sangat marah, wajahnya memerah. Suan Mingzi menghela nafas berat dan menggelengkan kepalanya. Dia menasihati, Yang Mulia, mengapa Anda melakukan ini? Saya telah mengatakan bahwa dalam keadaan khusus tertentu, nasib seseorang dapat diubah. Jika nasib Anda berubah, nasib Raja Yuan secara alami akan berubah. Nasibnya telah berubah dari seorang bintang tunggal menjadi seorang kaisar ungu emas. Sebelum mata Suan Mingzi menjadi buta, dia tahu bahwa Raja Yuan bukan lagi pembawa sial. Aura ungu keemasan di sekujur tubuhnya terlalu mempesona. Kemungkinan besar statusnya tidak sesederhana Kaisar Benua Timur. Mungkin, tidak lama kemudian, dia akan menjadi kaisar dari 5 kerajaan. Pada saat ini, Mo Jinyu tidak dapat mendengarkan siapapun dan tertawa terbahak-bahak. Hahaha, Suan Mingzi,
menurutmu apakah aku masih akan mempercayai omong kosong orang buta sepertimu? Itu semua tidak masuk akal. Dengan itu, dia mulai mengutuk Yun Ran lagi. Yun Ran, kamu jalang kecil. Jika bukan karena kamu, ayah tidak akan mati, pangeran lainnya tidak akan mati, dan warga benua timur tidak akan mengalami hal ini. Itu semua karena kamu. Yun Ran tercengang. Mengapa dia disalahkan lagi? Yun Ran hendak pergi dan mengajari Mo Jinyu sopan santun ketika dia melihat bayangan hitam melewatinya. Dalam sekejap mata, Mo Jinyu, yang sedang mengutuk, terlempar dengan kekuatan dan menabrak pilar di aula. Dia merangkak di tanah dan memutar tubuhnya kesakitan. Yun Ran belum pernah melihat naga sejati menggeliat seperti belatung. Karena Mo Beiyuan telah membantunya, Yun Ran menarik kembali energi spiritual di telapak tangannya. Dia takut jika dia menyerang lagi, Mo Jinyu, si belatung, akan menjadi cacing mati. Namun, dia tidak menyangka Mo Jinyu akan bermulut kotor meskipun dia hanya bisa berenang di tanah. Dia benar-benar mulai mengutuk Mo Beiyuan dan dua bungkusan kecil itu lagi. Mo Beiyuan, kamu membunuh saudaramu dan berencana untuk merebut tahta. Kamu akan mati dengan kematian yang mengenaskan. Apakah kamu melihat itu? Apakah kamu mendengarnya? Semua jiwa pendendam di istana ini tidak akan melepaskanmu. Apa menurutmu kamu bisa duduk kokoh di singgasana benua timur setelah membunuhku? Izinkan saya memberitahu Anda ditakdirkan menjadi pembawa sial. Anda ditakdirkan untuk sendirian. Bahkan jika Anda memiliki dua kecil yang mewarisi garis keturunan Anda sekarang, tidak akan lama sebelum Anda ditinggalkan oleh semua orang. Aku ingin melihatmu mati dengan kematian yang buruk dengan mataku sendiri. Maka kamu harus bertahan sampai hari itu. Sayangnya, Anda tidak akan memiliki kesempatan itu. Yun Ran sudah mengeluarkan pedang di tangannya dan hendak menebas menjijikkan ini ketika Mo Beiyuan mengangkat tangannya dan menekan pergelangan tangannya. Ran, biarkan aku yang melakukannya. Mo Beiyuan tentu saja tidak akan membiarkan Yun Ran melakukan hal seperti itu. Dengan itu, dia melangkah menuju Mo Jinyu dan menginjak lehernya. Dia menatapnya dengan niat membunuh di matanya dan suaranya sedikit dingin. Ingat, meskipun kamu menjadi hantu, kamu tidak diperbolehkan muncul di hadapannya dan kedua anakku. Bab 466, bukan adikmu yang muda. Leher Mo Jinyu diinjak olehnya, dan wajahnya menempel kuat ke ubin saat dia terengah-engah kesakitan. Dia tidak berdaya untuk melawan, tapi dia masih bermimpi menjadi seorang kaisar. Mo Beiyuan, kamu tidak bisa membunuhku. Saya dilahirkan dengan nasib seorang kaisar. Nasib seorang kaisar. Jika kamu membunuhku, kamu akan dihukum oleh surga. Mo Beiyuan mencibir dengan dingin. Perintah kaisar. Saya tidak percaya pada takdir. Saat dia berbicara, dia mengerahkan lebih banyak tenaga pada kakinya. Setelah teriakan singkat, aula akhirnya kembali tenang. Dengan kematian Mo Jinyu, kekuatan di bawahnya langsung hancur. Tidak butuh waktu lama bagi 12 divisi dan garnison untuk mengendalikan seluruh pendukung Mo Jinyu yang masih hidup. Setelah malam ini, identitas Mo Beiyuan juga berubah dari Raja Yuan Benua Timur menjadi Kaisar Benua Timur. Langkah selanjutnya adalah mengumumkannya kepada dunia. Upacara penobatan akan diadakan. Sebelumnya, ada banyak hal yang perlu ditangani Mo Beiyuan. Akibatnya, Sweetie Cake tidak bermain dengan ayahnya selama beberapa hari. Setelah Pak kecil itu menyelesaikan sarapannya, dia meraih tangan Yun Ran dan pergi mencari ayahnya. Yun Ran tidak melihat Mo Beiyuan selama beberapa hari. Dia tahu bahwa dia akan sangat sibuk selama periode ini, jadi dia tidak mengganggunya. Sekarang si paket kecil itu tiba-tiba ingin mencari ayahnya, dia dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mengunjunginya. Apakah ayah ada di istana? Pak kecil itu dengan patuh bersandar di pelukan ibunya dan duduk di punggung Changluan. Dia melihat ke tempat yang dikenalnya di bawah dan sekilas mengenali bahwa itu adalah istana yang pernah dia kunjungi beberapa kali sebelumnya. Ya, ayah ada di istana. Setelah menjawab pertanyaan Pak kecil itu, Yun Ran menyadari sesuatu. Tampaknya Pak kecil itu masih belum mengetahui tentang perubahan Mo Beiyuan Reslaen Telti. Sweetie Cake harus tinggal di istana mulai sekarang. Sweetie Cake tidak menginginkannya. Sweetie Cake tinggal bersama ibu, kakak, nenek. Pak Pekrat mengira hanya dialah satu-satunya yang tinggal di istana, jadi dia panik. Yun Ran hanya bisa mengusap kepala kecilnya dan tersenyum.
Di masa depan, semua orang harus pindah ke istana bersama-sama karena ayah telah berubah dari seorang pangeran menjadi seorang kaisar. Pak kecil itu masih belum bisa memahami arti kaisar. Ia memiringkan kepala kecilnya, dan matanya yang besar seperti anggur hitam berkedip kebingungan. Kaisar terdengar seperti adik lelaki kerajaan. Mengapa ayah tidak menjadi kakek kerajaan, seperti apa suara raja? Kenapa dia menjadi adik laki-laki? Yun Ran tercengang. Raja tidak mengacu pada kakek, dan kaisar juga bukan adik laki-lakimu. Pak kecil itu masih muda dan tidak tahu apa-apa tentang status. Yun Ran hanya bisa meluangkan waktu untuk menjelaskan kepada Pak kecil itu apa maksud raja dan kaisar. Pak kecil itu menganggukkan kepalanya setelah mendengar ini. Ia mengangkat tangan kecilnya dan berkata, kue manis tahu. Karena ayah Sweetie Cake sangat berkuasa, dia menjadi kaisar. Hanya orang yang sangat berkuasa yang bisa menjadi kaisar. Karena kaisar ingin banyak orang yang tidak memiliki makanan untuk dimakan memiliki makanan untuk dimakan. Dia juga ingin banyak orang yang tidak memiliki rumah untuk ditinggali memiliki rumah. Dia juga ingin melindungi semua orang dan membantu semua orang mengalahkan telur-telur jahat. Saat Pak kecil itu berbicara, ekspresi bangga di wajah mungilnya yang lembut segera menjadi jengkel. Tapi, setelah ayah menjadi kaisar, tidak bisakah dia menemani Sweetie Cake bermain melambung tinggi? Karena dia harus melakukan banyak hal lainnya. Yun Ran tahu bahwa Mo Beiyuan sangat penting bagi paket kecil itu. Dia adalah eksistensi yang tidak bisa digantikan oleh orang lain. Ketika Mo Beiyuan berada di Yuan Mansion sebelumnya, dia memang menghabiskan banyak waktu di paket kecil itu. Tentu saja, waktu adalah satu hal, namun sikap adalah hal lain. Kadang-kadang, dia bahkan bisa bermain dengan Pak kecil itu sepanjang hari. Bab 467, sepertinya Anda telah berusaha keras. Permainan favorit si Pak kecil yaitu terbang tinggi dan bersembunyi mungkin kekanak-kanakan dan membosankan di mata orang lain, tapi Mo Beiyuan tidak pernah menunjukkan ketidaksabaran dan meremehkan si Pak kecil. Bahkan Yun Ran bisa merasakan ketulusannya dari samping. Oleh karena itu, Pak kecil itu menyukainya dan mengandalkannya. Dia merasa aman di sisinya. Tidak, ayah sangat menyukai Sweetie Cake. Ibu yakin dia pasti punya waktu untuk menemani kue manis. Pak kecil itu menganggukkan kepala kecilnya. Wajah mungilnya yang cantik dan imut dipenuhi dengan senyuman manis. Ya, Sweetie Cake juga bisa membantu ayah. Sweetie Cake sangat pandai mengalahkan telur-telur penjahat besar. Yun Ran mendarat di luar aula tempat Mo Beiyuan bersama si paket kecil. Dia menggendong Pak kecil itu dan melompat turun dari punggung Chang Luan. Setelah mengambil beberapa langkah, dia mendengar suara sedikit marah Mo Beiyuan datang dari aula. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Enyah. Tepat setelah itu terdengar suara memohon yang lembut dari seorang wanita. Yang mulia, Mingzu tidak ingin meninggalkan istana. Mingzu tidak memiliki satupun kerabat yang tersisa di keluarganya. Mingzu tidak akan bisa hidup setelah meninggalkan istana. Yang mulia, mohon biarkan Mingzu tinggal. Bahkan jika saya harus tinggal di sisi yang mulia sebagai pelayan istana kecil, Mingzu bersedia. Pada saat ini, bola merah muda kecil di lengan Yun Ran meletakkan tangan kecilnya ke mulutnya dan memanggil, ayah, dengan sangat keras. Segera setelah Pak kecil itu selesai berbicara, sesosok tubuh bergegas keluar dari aula dan mendarat di depan Yun Ran dan si pengepak. Dia dengan terampil menggendong paket kecil itu di pelukan Yun Ran. Ran, kenapa kamu ada di sini? Karena Sweetie Cake dan ibu merindukan ayah. Sebelum Yun Ran dapat berbicara, paket kecilnya menjawab untuknya. Apakah begitu? Ran, apakah kamu juga merindukanku? Mo Beiyuan membelai rambut lembutnya dan tersenyum pada Yun Ran. Yun Ran meliriknya. Orang ini sengaja melakukannya. Namun, di depan Pak kecil itu, Yun Ran masih mengangguk. Ya, saat ini, wanita di aula telah diseret keluar oleh penjaga rahasia. Saat itulah Yun Ran melihat penampilan wanita itu dengan jelas. Dia mengenakan pakaian istana berwarna merah muda. Sekilas, gaun istana ini terlihat sama dengan gaun istana yang dikenakan oleh dayang istana lainnya, namun jika diperhatikan dengan teliti, mereka akan menemukan bahwa kerahnya sengaja dimodifikasi menjadi sedikit lebih besar, memperlihatkan beberapa tulang selangka dan belahan dada yang indah. Bagian pinggangnya sengaja diubah menjadi lebih kecil, menonjolkan pinggang ramping dan dada bergelombang. Riasan rambutnya terlihat sederhana dan biasa saja, namun juga penuh dengan skema yang menggoda.
Wanita ini mungkin punya motif lain untuk membuat keributan di depan Mo Beiyuan. Yang mulia, tolong tinggalkan Mingzu. Sebenarnya, Mingzu selalu mengagumi Anda, Yang mulia. Dalam hati Mingzu, kamu adalah pahlawan yang hebat. Gadis ini tidak mau pergi sama sekali. Dia tampak menyedihkan. Melihat Yunran, dia menoleh ke arah Yunran dan memohon, Nona kedua Yun, biarkan Yang mulia menjaga Mingzu. Mingzu tahu identitasnya dan pasti tidak akan berpikir lain. Ketika Yunran mendengar kata-katanya, dia hampir tidak bisa menahannya dan tertawa. Dia juga tahu bahwa dengan perubahan identitas Mo Beiyuan, mungkin ada lebih banyak hal yang merepotkan di masa depan, tapi dia tidak menyangka hal yang merepotkan ini akan terjadi begitu cepat. Karena wanita itu sudah memintanya, dia merasa malu untuk mengabaikannya. Yunran mengangkat tangannya, memberi isyarat agar penjaga rahasia itu menurunkannya terlebih dahulu. Dia berjalan ke arah gadis itu dan tersenyum. Kamu berhasil tampil di depan Mo Beiyuan dengan berganti pakaian menjadi pelayan istana. Sepertinya kamu sudah berusaha keras. Bab 468, Ayahku tidak ganas. Mingzu hanya ingin meminta Yang Mulia memberi saya kesempatan untuk tinggal. Saya tidak punya niat lain. Mingzu tidak tahu apa maksud Nona Yun kedua dengan ini. Wanita itu sepertinya telah dianiaya oleh Yunran. Matanya merah, tapi dia menahan air matanya dan sepertinya dia akan menangis. Yunran mengerutkan bibir merah mudanya dengan lembut dan memperlihatkan senyuman tipis. Dia mendekat ke wanita itu dan berkata dengan suara rendah, kamu hampir menulis kata-kata, mencoba merayu seorang pria, di wajahmu. Namun Anda berpura-pura tidak bersalah. Apakah ada benarnya? Aku tidak melakukannya. Saya selalu mengagumi Yang Mulia. Apakah itu salah? Nona Yun kedua belum memasuki istana, tapi dia sudah sangat cemburu. Aku khawatir itu tidak bagus. Mo Beiyuan sedang menggendong kue manis kecil di pelukannya. Takut Pak kecil itu akan mendengar sesuatu yang buruk, dia tidak berniat untuk maju. Namun, wanita ini sengaja meninggikan suaranya. Dia ingin memberitahunya bahwa Yunran cemburu. Namun, wanita ini telah melakukan kesalahan besar. Dia telah menggunakan trik yang sama yang dia gunakan di depan Kaisar di Mo Beiyuan. Mo Beiyuan sama sekali tidak tertipu oleh tipuannya. Niat membunuhnya T. Dengan ekspresi gelap, dia melangkah mendekat dan berdiri di samping Yunran. Dia menatap wanita yang berlutut di tanah dengan sedikit ketidaksabaran di matanya. Siapa kamu hingga bisa menghakiminya? Jika bukan karena Pak kecil di pelukannya, Mo Beiyuan secara pribadi akan mengusir wanita ini. Melihat Mo Beiyuan datang, wanita itu tiba-tiba menangis. Yang Mulia, Mingzu benar-benar bersalah. Jelas Nona Yun kedua terlalu cemburu dan salah paham sehingga Mingzu ingin mendekati Yang Mulia dengan motif lain, tetapi Mingzu tidak mau melakukan apapun. Yunran sedikit terkesan dengan wanita ini. Dia telah menahan air matanya begitu lama dan akhirnya menangis. Gadis kecil dalam pelukan Mo Beiyuan menyaksikan semuanya. Dia mendongak dan bertanya kepada ayahnya dengan serius, Ayah, mengapa bibi babi, Su, menangis? Ibu tidak memukulinya. Yunran bergumam, gadis kecil, apakah aku orang yang kejam? Lalu kenapa wanita ini menangis? Dia tidak mungkin memberitahu Pak tua itu bahwa wanita ini sengaja menangis agar ayahnya dapat melihatnya. Yunran hanya bisa menemukan alasan lain untuk menghilangkan rasa penasaran Pak kecil itu. Dia mungkin berpikir ayahmu terlalu galak. Pak kecil itu adalah iblis yang melindungi ayah. Dia buru-buru menggelengkan kepala kecilnya dan mendengus. Tidak. Ayah tidak galak. Jelas sekali bibi babi yang suka menangis. Pak kecil itu terobsesi dengan masalah ini. Dia bersikeras agar semua orang menganggukkan kepala untuk membuktikan bahwa ayahnya tidak galak. Dia sama sekali tidak galak. Ibu, ayah Sweetie Cake tidak galak. Jika kamu tidak percaya padaku, tanyakan pada penjaga rahasia apakah ayah tidak galak. Penjaga rahasia di samping berpikir bahwa ayahnya tidak galak di depannya. Ketika dia bersikap galak di depan orang lain, dia tidak hanya akan membuat orang takut hingga menangis, tetapi juga membuat mereka takut sampai mati. Namun, semua orang hanya memikirkannya di dalam hati. Tentu saja, mereka harus membuat Sweetie Cake bahagia. Ya, guru kami sangat lembut. Dia sama sekali tidak galak. Itu benar, itu benar. Dia tidak galak. Setelah menerima jawaban positif dari yang lain, Pak kecil itu mengangguk puas.
Namun, dia tidak mengerti kenapa orang di depannya masih menangis. Bibi babi, kenapa kamu menangis? Bisakah kamu memberitahu Sweetie Cake? Kue manis dapat membantu. Lu Mingzu awalnya berpikir bahwa dia tidak akan dapat terus berakting hari ini karena kepribadian Mo Bei Yuan terlalu dingin. Dia sama sekali tidak tahu bagaimana memiliki perasaan lembut dan protektif terhadap kaum Hawa. Dan Yunran tidak mudah dibodohi. Takut dia akan tinggal dan memperjuangkan bantuan, dia ingin mengusirnya. Bab 469, apakah putri kecil sangat kuat? Saat Lu Mingzu tidak tahu harus berbuat apa, kata-kata anak itu memberi harapan lagi pada Lu Mingzu. Putri kecil, tidak ada lagi seorang pun di keluarga Mingzu. Dia tidak akan bisa hidup jika dia kembali. Jadi, jika Anda ingin tinggal di istana, bisakah Anda menyampaikan kata-kata baik untuk Mingzu dan membiarkan Mingzu tinggal di sisi yang mulia? Papa itu mengedipkan mata hitamnya yang besar dan menunjuk dirinya sendiri. Apakah kamu sedang berbicara dengan kue manis? Apakah Sweetie Cake itu prinses kecil? Yunran merasa terhibur dengan penampilan Pak kecil yang grogi itu. Ya, Sweetie Cake sekarang adalah seorang putri kecil, satu-satunya putri kecil di istana. Mengapa Sweetie Cake menjadi putri kecil? Pak Pekrat masih bingung dengan identitasnya. Yunran menjelaskan, karena ayah Sweetie Cake menjadi kaisar. Oh, kalau begitu ayah menjadi kuat. Apakah Sweetie Cake juga menjadi kuat? Apakah seorang putri kecil sangat kuat? Ya, seorang putri kecil juga sangat kuat. Kue manis suka menjadi seorang putri kecil. Pak kecil itu membutuhkan waktu lama sebelum dengan senang hati menerima identitasnya sebagai seorang putri kecil. Lalu, dia bertanya lagi pada gadis yang masih menangis itu, baiklah, Sweetie Cake sekarang sudah menjadi putri kecil. Bisakah Bibi Babi memberitahu Sweetie Cake alasan kamu menangis? Lu Mingzu merasa anak sialan ini sedang bermain dengannya. Dia sudah lama menangis dan berbicara, tetapi anak ini pura-pura tidak mengerti. Lu Mingzu hanya bisa mengulangi kata-katanya sebelumnya. Putri kecil, tidak ada seorang pun yang tersisa di keluarga Mingzu sekarang. Dia tidak akan bisa bertahan hidup bahkan jika dia kembali. Jadi, jika dia ingin terus tinggal di istana dan berada di sisi yang mulia, Mingzu pasti akan melakukan tugasnya dengan baik. Melihat Pak kecilnya sangat serius, Yunran tidak menghentikannya. Dia bahkan menarik lengan baju Mo Bei Yuan, memberi isyarat agar dia tidak berbicara dan membiarkan Pak kecilnya bermain sendiri. Inilah yang dipikirkan Yunran. Di masa depan, tidak akan ada kekurangan orang-orang seperti itu yang bertingkah menyedihkan di depan Pak kecil di istana. Dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk menguji reaksi Pak kecilnya. Pak kecil itu mendengarkan dengan cermat dan kemudian bertanya dengan suara kekanak-kanakan, tidak ada orang lain di rumahmu. Kemana perginya semua orang itu? Ini hanyalah salah satu alasan Lu Mingzu. Siapa sangka anak sialan ini akan menanyakan hal ini dengan serius padanya. Untuk membuat hidupnya tampak lebih menyedihkan, Lu Mingzu berbohong. Mereka semua mati. Pak kecil itu tahu apa artinya mati. Oh, mereka semua sudah terbang ke langit. Apakah Bibi Babi ingin tinggal di istana? Ya, saya ingin tinggal di istana. Jika aku ingin tetap berada di sisi yang mulia, bisakah putri kecil membantuku? Pak kecil itu mengedipkan matanya yang besar. Kamu ingin tetap di sisi ayahku. Lalu Bibi Babi, kenapa kamu ingin tinggal di sisi ayahku? Istananya sangat besar dan banyak sekali rumah-rumah kecil. Mengapa kamu harus tinggal di rumah ayahku? Jika bukan karena ekspresi serius si Pekrat, Yunran pasti curiga gadis kecil ini sengaja mempermainkannya. Namun, Yunran juga memahami kepribadian kedua paket kecilnya. Bun mungkin mempermainkan mereka. Adapun Little Sweetie Cake, dia benar-benar memiliki temperamen dan pemikiran seperti anak berusia 3,5 tahun. Dia tidak bisa memainkan trik sekuat itu. Pak kecil itu menanyakan pertanyaan ini karena dia benar-benar tidak mengerti. Karena saya mengagumi yang mulia dan ingin berada di sisinya untuk menjaganya. Pak kecil itu butuh waktu lama untuk memahami arti kekaguman. Itu berarti dia menyukainya. Bibi Babi menyukai ayahnya dan ingin berada di sisinya untuk menjaganya. Setelah Pak kecil itu memahami arti kata-kata ini, alis kecilnya berkerut dengan tidak senang, kue manis tahu. Kamu telur yang buruk. Anda tinggal di sini. Sisi ayah karena kamu ingin merebut ayah dari Sweetie Cake dan ibu. Bab 470, lebih baik tidak menginginkan pria yang bisa diambil oleh orang lain.
Yunran melihat bola ketan kecilnya mengepalkan tinjunya dan melambai ke wanita yang berlutut di seberangnya dengan ekspresi galak. Telur busuk, kamu ingin merebut ayah, aku akan menghajarmu. Dengan itu, dia melihat dengan cemas ke arah Yunran. Ibu, telur nakal ingin merebut ayah. Jika dia merenggutnya, Sweetie Cake tidak akan memiliki ayah lagi. Yunran maju ke depan dan dengan lembut menepuk pipi si kecil yang menggembung itu. Jangan khawatir, ayahmu tidak akan direnggut. Dia lebih suka tidak memiliki pria yang bisa direnggut oleh orang lain. Mo Beiyuan juga terhibur oleh pak kecil itu. Bahkan matanya yang dingin diwarnai dengan senyuman lembut. Ya, ayah tidak bisa direnggut. Mendengar perkataan ayah dan ibunya, pak kecil itu menjadi bahagia kembali. Dia mengangkat dagu kecilnya dan mendengus arogan ke arah wanita yang berlutut. Apakah kamu mendengar itu? Ayahku bilang dia tidak bisa direnggut. Tidak ada gunanya meskipun kamu menangis. Yunran hampir mati karena kelucuan paket kecilnya. Peri macam apa ini? Kenapa dia begitu manis? Pikiran Lu Mingzu dilihat oleh seorang anak kecil, dan ekspresinya berangsur-angsur berubah menjadi jelek. Sebelumnya, di istana, dia adalah yang terbaik dalam memperjuangkan bantuan di harem kaisar. Pasalnya, laki-laki, terutama yang berstatus tinggi, akan membuktikan kekuatannya dan memperoleh kebahagiaan dengan menaklukkan perempuan yang berbeda. Dia tidak percaya bahwa Mo Beiyuan termasuk dalam anomali itu. Masalah ini tidak mendesak. Yang harus dia lakukan sekarang adalah tinggal di istana dan berada di sisi Mo Beiyuan. Bahkan jika dia menderita beberapa keluhan di depan Yunran dan anak sialan ini sekarang, itu bukan apa-apa. Di masa depan, ketika dia dimanjakan di hadapan yang mulia, dia pasti akan membalas dendam atas penghinaan yang dideritanya hari ini. Saya tidak ingin merebut bantuan yang mulia. Saya hanya ingin tinggal di istana sebagai pelayan istana dan tinggal di sisi yang mulia. Pak kecil itu mengerutkan kening saat ia dengan serius mempertimbangkan masalah saat ini. Telur jelek ini sepertinya tidak mau pergi. Mengapa dia harus tetap berada di sisi ayahnya? Lalu dia akan memikirkan cara lain untuk menakut-nakuti telur jahat ini. Saya punya saudara laki-laki. Adikku tahu cara menggunakan jarum beracun. Dia juga memiliki api abadi. Jika kamu tidak tersesat dengan patuh, aku akan memberitahu saudaraku. Jarum racun saudaraku dan api abadi sangat kuat. Setelah Pekrat selesai berbicara, dia memasang ekspresi yang mengatakan, saya bertanya apakah Anda takut? Kakek dari pihak Ibu Sweetie Cake, Nenek, Kakak Yan Kej, Kakek, penjaga rahasia, jadi, kamu tidak bisa menang melawan Sweetie Cake. Sweetie Cake punya Kitten, Big Bird, dan Bang Bang. Cepatlah pergi. Yunran tahu bahwa pak kecilnya pada dasarnya adalah orang yang suka mengobrol, tetapi mengapa bola nasi ketan kecil ini menarik keluar kakak, kakek, dan neneknya? Keterampilan baru macam apa ini? Wanita di seberangnya tertegun melihat cara pak kecil yang tidak lazim itu. Dia tampak seperti bertanya-tanya apa yang dibicarakan anak itu. Yunran tidak membawa paket kecilnya ke istana untuk bertengkar. Adapun bersaing untuk mendapatkan bantuan. Apakah dia masih perlu bertarung dengan paket kecilnya? Yunran meminta Mo Beiyuan untuk membawa Pekrat itu ke aula sementara dia tetap tinggal untuk menangani wanita ini. Aku tidak tahu seperti apa harem Kaisar Malang itu sebelumnya, tapi sekarang, istana ini hanya akan bersih. Tidak akan ada orang kotor yang tertinggal, dan tidak akan terjadi hal kotor. Ada dua pilihan, enyahlah dengan patuh. Atau, setelah mati, diusir.